Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar Siddiq Perkasa Alamsyah. Saya dari kelas 6 Ali SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Di sini saya akan mempresentasikan pengamalan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sholat 5 waktu termasuk sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain sholat, ada yang menghargai teman yang sedang beribadah juga termasuk sila yang pertama. Sila kedua, membantu teman yang terkena musibah. Ini termasuk sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, menghargai hak-hak orang lain. Ini juga termasuk sila kedua. Sila ketiga, membantu kegiatan dalam keluarga termasuk sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini termasuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Termasuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Safira Ramadhani. Saya dari kelas 6 Zubair. Saya akan menjelaskan pengamalan sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kegiatan: menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Alasannya agar dapat menimbulkan rasa toleransi satu sama lain dan mempererat persatuan dan kesatuan. Kegiatan yang tidak sesuai: menghina dan mengejek agama lain. 2. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Alasannya karena setiap orang memiliki hak asasi untuk menganut agama yang mereka jalani. Kegiatan yang tidak sesuai: memaksakan salah satu agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kegiatan: saling mencintai sesama manusia. Alasannya agar kehidupan Indonesia menjadi lebih tentram, nyaman, dan sejahtera. Kegiatan yang tidak sesuai: kehidupan tidak akan tentram dan tidak nyaman. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Alasannya agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan tidak akan terjadi peperangan. Kegiatan yang tidak sesuai: akan terjadi peperangan antar umat beragama. 3. Persatuan Indonesia. Contoh kegiatan: tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Alasannya karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kegiatan yang tidak sesuai: terjadinya permusuhan. Trik 2. Mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Alasannya agar tidak ada terjadinya permusuhan dan pertengkaran. Terjadinya permusuhan antar suku. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh kegiatannya: menghargai pendapat. Alasannya karena dalam menghargai pendapat orang lain, kita juga akan dihargai orang lain. Kegiatan yang tidak sesuai: tidak menghargai pendapat orang lain. Strip 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Alasannya karena dalam musyawarah dituntun untuk mencapai mufakat dari seluruh pihak, bukan hanya satu pemikiran pihak. Kegiatan yang tidak sesuai: tidak menghargai pendapat orang lain, memaksakan kehendak orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contoh kegiatannya, bersikap adil terhadap sesama manusia. Alasannya agar tidak menimbulkan perselisihan satu sama lain. Kegiatan yang tidak sesuai menimbulkan perselisihan satu sama lain. Strip 2, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Alasannya agar terciptanya kerukunan dan kemakmuran masyarakat. Kegiatan yang tidak sesuai bertengkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Segaf dari kelas 6 Bilal. Hari ini saya akan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1A. Kegiatan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berikut: beribadah tepat waktu dan bersyukur kepada Allah, menjenguk teman yang sakit, menghormati orang yang lebih tua, bermusyawarah di dalam lingkungan keluarga, menghargai hak kakak dan adik. B. Sila Pancasila yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan alasan berikut. Sila pertama, menghormati antara umat beragama. Alasannya, dengan menghormati antara umat beragama akan tercipta kerukunan. Sila kedua, membantu teman yang mengalami musibah. Alasannya, dengan membantu teman akan meringankan beban. Sila ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Alasannya, agar tercipta kerukunan. Sila keempat, bermusyawarah. Alasannya, belajar menghormati pendapat orang lain. Sila kelima, bersikap adil. Alasannya, agar tidak timbul rasa sakit hati. C. Kegiatan yang tidak sesuai dengan pengalaman dengan sila Pancasila berikut: melaksanakan agama dan percaya kepada orang lain, bersikap egois, tidak mempelajari kebudayaan orang lain, memaksakan kehendak, tidak menghargai dan menghormati orang lain. D. Sila-sila yang dilanggar dalam kegiatan dengan alasan berikut: sila pertama, merusak rumah ibadah. Alasannya, melanggar hak asasi manusia. Sila kedua, tidak mau membantu korban bencana. Alasannya, tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Sila ketiga, merendahkan orang lain. Alasannya, tidak sesuai hak asasi manusia. Sila keempat, melarang orang berpendapat. Alasannya, melanggar kebebasan pendapat. Sila kelima, tidak bersikap adil. Alasannya, menumbuhkan rasa sakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Safa Islami dari kelas 6 Bilal, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Saya akan presentasikan kegiatan dari PPKN. Yang pertama adalah berikut ini analisa saya tentang kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, bermain dengan teman-teman di rumah. Yang ketiga, belajar tentunya. Di antara sila-sila yang telah saya terapkan diantaranya: pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya membantu dan menolong sesama. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya tidak suka berantem dan bertengkar. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadib Al-Kifari dan saya akan mempresentasikan tugas PPKN saya, yaitu sila-sila Pancasila. Yang A. Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya lakukan adalah sholat wajib 5 waktu dan berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti sebelum makan, mau tidur, dan lain-lain.
dan menolong teman yang sedang kesusahan. B. Sila-sila yang telah diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah melaksanakan sholat dan berdoa sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menolong teman yang sedang kesusahan mengandung nilai yang ada pada sila kedua, yaitu solidaritas antar sesama manusia. C. Kegiatan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu menghina atau melecehkan teman yang beragama berbeda, contohkan beragama lain selain Islam, dan berkelahi dengan teman. D. Sila-sila yang dilanggar pada kegiatan di atas yaitu menghina agama lain, dan menghina agama lain berarti bertentangan dengan nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu penghormatan kepada agama lain. Berkelahi, bertengkar dengan teman bertentangan dengan nilai yang terkandung pada sila kedua, yaitu perdamaian. Demikian presentasi tugas PPKN dari saya. Mohon maaf jika atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haswi, akan mempresentasikan hasil analisis tugas PKN. Pertanyaan pertama adalah, apa saja kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kegiatan sehari-hari yang telah kalian lakukan? Jawabannya adalah mengerjakan sholat 5 waktu, menghormati teman yang berbeda agama, membantu teman yang terjatuh, dan ikut bekerja bakti. Pertanyaan kedua adalah, tuliskan sila-sila yang telah diterapkan dalam kegiatan tersebut dan jelaskan alasanmu. Jawaban dari nomor kedua adalah, sila-sila yang telah diterapkan adalah sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Alasannya adalah karena jika kita saling menghormati dan saling membantu, akan tercapainya kerukunan. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja kegiatan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila? Jawaban dari nomor 3 yaitu menertawakan teman yang terjatuh, tidak ikut kerja bakti, dan mengganggu teman yang sedang beribadah. Pertanyaan terakhir adalah, tuliskan sila-sila yang dilanggar dalam kegiatan tersebut dan jelaskan alasanmu. Jawaban dari nomor 4 adalah, sila-sila yang dilanggar adalah sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Alasannya karena jika kita tidak saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu, akan terjadinya perpecahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.